Halo rekan-rekan mahasiswa pencinta sintaksis, kita bertemu kembali dalam topik kita, mata kuliah kita tentang sintaksis. Nah, rekan-rekan, untuk video kali ini kita akan coba melihat bagaimana pembelajaran sintaksis itu kita kaitkan atau kita integrasikan dengan pandangan wawasan Kristen Alkitabiah atau WKA, atau sering juga dihubungkan dengan wawasan dunia Kristen atau WDK. Nah, apa yang nantinya yang unik dan bagaimana untuk melihat hubungan ya, antara pembelajaran sintaksis itu dengan iman Kristiani, apakah memang bisa kita teropong atau kita lihat penerapannya sesuai dengan apa yang kita imani, yang kalau kita hubungkan dengan konteks pembelajaran sintaksis. Inilah nanti rekan-rekan yang coba kita diskusikan melalui video pembelajaran ini. Saya akan jelaskan untuk Anda. Semoga Anda nanti bisa menangkap informasi yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan satu contoh dan penerapan nanti tentang topik ini, rekan-rekan bisa memikirkan ulang, bahkan nanti bisa mencari topik-topik tertentu di dalam sintaksis itu untuk menghubungkannya atau mengintegrasikannya dengan pembelajaran sintaksis secara umum. Nah, silakan Anda menyimak dengan baik. Semoga nanti mendapatkan informasi atau wawasan tambahan dari apa yang mungkin sudah Anda pahami selama ini. Nah, kita coba lihat dulu yang pertama, rekan-rekan mahasiswa, bahwa ketika kita mencoba mengintegrasikan atau melihat sudut pandang sintaksis di dalam wawasan dunia Kristen atau wawasan Alkitabiah, maka yang perlu sekali kita letakkan adalah bagaimana prinsip-prinsip dasar yang harus kita kenali dan kita ingat terlebih dahulu. Nah, bicara sintaksis ketika ingin kita coba integrasikan, maka prinsip dasar yang pertama adalah kita memahami betul dan menyadari betul bahwa ilmu tentang kalimat ini atau sintaksis ini tentu sangat berkontribusi besar, atau kita katakan berkontribusi penting pada semua pembelajaran, secara khusus nanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa keseluruhan ya persoalan-persoalan akademik termasuk masalah bahasa Indonesia ini tidak bisa terhindarkan persoalan tentang penulisan kalimat. Ya, sama seperti ketika saya menjelaskan dalam video sebelumnya, bagaimana sintaksis itu dalam lingkaran ilmu linguistik umum, bahwa sintaksis itu berada di dalam lingkaran pembelajaran bahasa secara umum, maka termasuk dalam bahasa Indonesia. Maka prinsip dasar ini sama berlakunya, bahwa memang sintaksis itu sangat penting, memberi kontribusi penting dalam setiap pengembangan topik-topik ya di dalam bahasa Indonesia, dan bahkan di dalam penulisan-penulisan yang berhubungan dengan kalimat, dan mungkin di atas kalimat juga akan berkontribusi di dalam bentuk yang namanya sebuah paragraf atau alinea, dan bahkan yang lebih tinggi lagi artinya membentuk yang namanya sebuah wacana atau teks. Jadi dengan prinsip dasar ini kita akan mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita nanti mengintegrasikan, maka prinsip inilah yang harus kita pegang, bahwa memang sintaksis itu sangat berkontribusi penting di dalam persoalan-persoalan kebahasaan. Nah, berdasarkan itulah rekan-rekan mahasiswa, dengan asumsi seperti itu, maka sangat jelas pembelajaran sintaksis itu kenyataannya kita harus rancang. Pembelajaran sintaksis itu kita harus bentuk sedemikian rupa yang nanti bisa kita integrasikan, kita bawa di dalam
pandangan iman Kristen kita, atau wawasan Kristen Alkitabiah, atau mungkin wawasan dunia kita, ya, wawasan dunia Kristen. Dengan demikian, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara kita membentuk dan melihat bahwa ternyata di dalam sintaksis itu bisa juga kita arahkan, bisa juga kita bawa dalam kesesuaian perspektif wawasan dunia Kristen. Dari bidang apa atau topik apa yang bisa kita ciptakan, itu nanti akan saya berikan satu contoh penerapannya. Namun untuk rekan-rekan juga bisa memikirkan di dalam topik-topik sekian banyaknya di dalam konteks sintaksis, Anda bisa bawakan, Anda bisa rancang pembelajaran Anda yang sesuai dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, tentu akan muncul pertanyaan rekan-rekan, mengapa itu bisa dirancang? Ya, bagaimana nanti kita merancangnya sehingga kita katakan itu berhasil dirancang pembelajarannya. Nah, ada beberapa alasan yang sudah Anda bisa baca di dalam slide yang ada, ya, mengapa itu bisa dirancang. Karena yang pertama, sebenarnya kalau kita lihat kembali bagaimana fungsi sintaksis itu akan memberikan semacam keharusan kehadiran, yang artinya bahwa memang sintaksis itu akan selalu hadir, ya. Ini kita andaikan atau kita bagaikan jembatan penghubung atau pengantar komunikasi yang informatif. Jadi khususnya yang secara lisan dan tulisan. Jadi apapun nanti yang berbicara tentang sintaksis dengan mungkin mata kuliah lain, ya, atau bidang-bidang mata kuliah lain, itu sintaksis itu memang menjadi jembatan penting, akan hadir gitu ya, sebagai sebuah media dalam menghubungkan komunikasi yang informatif tadi, ya. Nah, yang kedua, sintaksis itu juga bisa kita katakan sebagai penentu akhir, ya, sebagai aturan atau kaidah yang harus dipatuhi. Nah, ini penting, rekan-rekan, karena bicara sintaksis itu kan sudah bicara tentang aturan atau kaidah penulisan struktur gramatikal di dalam membangun sebuah kalimat yang kalimatnya mengandung ide-ide tertentu. Maka dengan demikian, tentu ini kita bisa rancang dengan baik karena kita mengetahui kaidah-kaidah sintaksis itu adalah sebuah keharusan yang menjadi penentu akhir bahwa ini adalah aturan yang penting untuk diberlakukan supaya penulisan kita sistematis. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, sintaksis itu juga nanti ini bisa menjadi sebuah konkretisasi ide, pikiran, ya. Artinya seperti yang pernah saya sampaikan bahwa bahasa itu sebagai alat untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan sebuah ide. Tapi kalau selama itu masih di dalam bentuk ide yang ada dalam kepala kita, itu belum terwujud, maka kita bahasakan, kita konkretkan, itu bisa terwujud melalui pelafalan yang kita sampaikan secara lisan dan bahkan tulisan-tulisan yang kita hasilkan. Dengan demikian, sintaksis di sana itu sangat penting. Karena apa? Sebagai konkretisasi ide-ide yang barangkali sangat cemerlang dalam pikiran kita, ide-ide yang brilian yang bisa kita sampaikan, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, yang terakhir, mengapa hal itu bisa kita rancang? Karena sebenarnya sintaksis itu juga sebagai hal yang menertibkan kerangka berpikir yang sistematis. Nah, mungkin pernahkah Anda melihat atau mendengar atau membaca berita seseorang yang mungkin secara ide sangat bagus, tapi ketika menyampaikannya itu tidak tepat. Nah, jangan-jangan fungsi sintaksis di sana tidak berlangsung dengan baik, sehingga kita katakan dalam pembelajaran kita nanti, maka kita harus bisa membentuk sebuah pemikiran yang sistematis, sehingga lewat pemikiran itu akan tergambar atau terwujud dalam kalimat-kalimat yang kita sampaikan, baik itu lisan maupun tulisan. Dengan demikian di sana sintaksis itu menjadi sebuah
perwujudan nyata dari ide yang kita pikirkan, dan itu tertib dan itu sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kegramatikalan yang berlaku. Inilah beberapa alasan rekan mahasiswa mengapa kita katakan bahwa pembelajaran sintaksis itu bisa kita rancang dengan baik. Terlebih lagi, pembelajaran sintaksis itu bisa kita integrasikan dengan konsep wawasan dunia Kristen atau wawasan Alkitabiah, ya, yang sesuai dengan kekristenan atau iman Kristen. Nah, kita lihat rekan-rekan salah satu contoh penerapan rancangan pembelajaran yang di dalamnya memuat topik tentang sintaksis. Nah, selain rancangan ini, rekan-rekan nanti silakan berpikir atau mungkin bersama tim atau kelompok Anda memikirkan kembali bagaimana rancangan penerapan pembelajaran sintaksis itu nanti bisa kita integrasikan di dalam wawasan dunia Kristen tadi. Nah, di sini saya mengambil satu penerapan yang paling umum bisa kita lihat, ya, yaitu pembelajaran struktur dasar kalimat, ya, atau SDK. Nah, di dalam struktur dasar kalimat itu, bagian apa nanti yang menjadi paling penting, sehingga memang penerapan rancangan pembelajaran itu kita integrasikan, kita kaitkan yang sesuai dengan wawasan dunia Kristen. Nah, namun sebelum ke sana rekan-rekan, kita pahami dulu struktur dasar kalimat itu, ya. Seperti di video sebelumnya, kita sudah banyak membicarakan bagaimana konsep yang disebut kalimat dasar, ya, terutama kalimat dasar dalam bahasa Indonesia tentunya. Maka prinsip-prinsip itu harus kita kenali atau kita ingat kembali supaya nanti ketika kita mencoba mengintegrasikannya dengan wawasan Kristen, kita menemukan di mana benang merahnya, di mana letak yang bisa kita integrasikan antara konsep dasar struktur dasar kalimat ini dengan pandangan wawasan dunia Kristen. Nah, sebagai prinsip yang mungkin terus kita ingat dan terus kita ulangi bahwa memang, ya, struktur dasar kalimat atau SDK itu kan yang paling penting adalah harus gramatikal. Dengan arti kata, gramatikal yang dimaksud tentu akan mengikuti kaidah tata bahasa yang berlaku. Nah, dalam hal ini tata bahasa yang kita pakai atau kita gunakan dalam tata bahasa Indonesia. Nah, kegramatikalan itu bisa kita lihat atau tampak, ya, pada tingkatan frasa, ya, pada klausa dan kalimat. Itu yang bisa langsung terlihat bagaimana sebenarnya persoalan kegramatikalan itu bisa muncul dan terlihat. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah buatkan satu contoh, dan contoh ini nanti akan menjadi sebuah contoh analisis selanjutnya, ya, bagaimana mengembangkan atau merancang pembelajaran SDK ini yang bisa kita integrasikan dengan wawasan dunia Kristen. Nah, contohnya di sana dosen saya membeli laptop baru di Tokopedia. Di sana jelas kita sudah susun, ya. Dosen saya itu subjek, membeli predikat, ya. Laptop baru itu objek, di Tokopedia misalnya adalah keterangan tempat atau lokasi. Nah, jelas sesuai dengan prinsip gramatikal seperti ini adalah memang yang sesuai, adalah yang seharusnya, tidak bisa kita ubah. Namun, apa hubungannya dengan pembicaraan kita dengan wawasan dunia Kristen, atau integrasinya nanti terletak di mana? Sehingga perlu kita bicarakan satu penerapan ini, khususnya di dalam pembelajaran atau topik, ya, struktur dasar kalimat. Nanti akan kita lihat, ya. Yang penting diingat dulu terlebih dahulu, ya, satu contoh kalimat ini, dosen saya membeli laptop baru di Tokopedia. Nah, rekan-rekan, tentu contoh tadi itu berterima dengan akal sehat kita sesuai gramatikal kita. Namun, contoh itu
kalau nanti posisi gramatikalnya kita ubah, konstituen-konstituen yang ada kita ubah, atau di dalam konteks kalimat yang pernah kita bahas, unsur wajib dan tak wajibnya nanti kita mungkin ada yang hilangkan, ada yang harus ada, itu bisa tidak berterima jika kita melakukan perubahan-perubahan tertentu. Nah, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam satu contoh kalimat tadi, ya, nanti bisa jadi 7 bagian, ya. Nah, ini juga menjadi bahan analisis kita, bagaimana sebenarnya arti dari perubahan-perubahan ini, apakah tetap bisa menciptakan keberterimaan kalimat. Nah, tentu kita baca satu persatu. Yang pertama di sana, saya dosen membeli laptop baru di Tokopedia. Ya, tentu tidak berterima ya dengan konteks yang pertama tadi. Laptop baru membeli dosen saya di Tokopedia. Apalagi yang nomor 2, tentu tidak berterima. Di Tokopedia membeli baru laptop dosen saya. Ya, juga tidak berterima karena gramatikalnya sudah diubah. Yang keempat, saya membeli dosen laptop baru di Tokopedia. Juga ada masalah ketidakberterimaan. Yang kelima, dosen saya membeli baru di Tokopedia laptop. Juga ada masalah. Yang keenam, baru di Tokopedia dosen membeli saya laptop. Atau yang ketujuh, membeli dosen saya baru laptop di Tokopedia. Nah, 7 variasi kalimat yang muncul di sini berdasarkan perubahan posisi gramatikal menjadikan 7 kalimat ini tidak berterima oleh akal sehat kita dengan kalimat awalnya tadi, dengan kalimat dasarnya. Nah, apa yang bisa kita analisis dari ketujuh kalimat ini? Tentu bisa kita jawab melalui prinsip-prinsip yang nanti kita lihat. Nah, prinsip yang pertama ya, ketidakberterimaan kalimat-kalimat tadi itu bisa kita analisis satu persatu ya. Karena yang pertama melanggar prinsip kolokasi kata ya. Kolokasi kata itu bisa dikatakan sanding kata ya. Artinya kata-kata itu kan biasanya kan bersandingan, berdekatan. Nah, kalau nanti kolokasi kata itu ya kita ubah karena di sini kan ada perasosiasian. Jadi diasosiasikan, diganti posisinya. Kalau waktu perasosiasiannya itu menciptakan makna yang tidak berterima, maka jelas prinsip di sana melanggar kolokasi kata prinsip ini. Jadi kita harus melihat atau membuat sebuah kalimat itu, kita harus memperhatikan prinsip kolokasi kata, jangan sampai sanding kata itu justru menyebabkan maknanya tidak berterima. Nah, dari ketujuh kalimat tadi, ya, dari 7 kalimat tadi itu jelas, itu di beberapa kalimat ya, kita lihat kalimat yang 1 dan 3, itu ternyata di situ ada prinsip yang dilanggar sehingga itu tidak berterima. Ya. Coba kita lihat di kalimat yang pertama. Saya dosen membeli laptop baru di Tokopedia. Ya, saya dosen. Padahal tadi di sana sudah dikatakan dosen saya. Ya, sudah berbeda ya. Saya dosen berarti merujuk menyatakan atau mempertegas bahwa saya dosen. Menyatakan dirinya dosen. Beda makna dengan dosen saya. Berarti yang dosen itu adalah orang lain, bukan sayanya. Gitu ya. Jadi jelas, kolokasi kata di sini, perubahan saya dosen yang tadinya mungkin dosen saya, itu otomatis tidak berterima. Ya, sudah berbeda maknanya. Atau kita lihat juga kalimat yang ketiga. Mengapa kalimat ketiga tadi tidak berterima? Itu karena juga terjadi prinsip kolokasi kata. Ya, misalnya di Tokopedia membeli baru laptop dosen saya. Nah, kalau Anda tadi mengingat di kalimat yang tadinya awalnya, sebenarnya kan laptop baru. Beda arti laptop baru dengan baru laptop. Ya. Kalau baru laptop itu kemungkinan laptopnya yang jadi baru. Menjadi laptop mungkin sebelumnya bukan laptop. Tapi kalau laptop baru berarti jenisnya memang ya laptop baru gitu ya. Yang mungkin keluaran terbaru atau diproduksi yang terbaru. Sehingga dikatakan laptop baru.
artinya bukan laptop second mungkin atau laptop yang mungkin sudah pernah digunakan atau dipakai orang lain. Jadi kolokasi di sini prinsipnya di sana melanggar aturan. Dia menggunakan kolokasi sehingga maknanya menjadi berbeda. Dengan demikian, kalimat 1 dan 3 ini melanggar kaidah karena ketidakberterimaan itu sebab kolokasi yang dipakai itu menjadi salah dari awalnya, sehingga kolokasi kata saya dosen dan baru laptop tidak bisa kita terima. Nah, berikutnya rekan-rekan, ada prinsip kebermaknaan. Nah, prinsip ini kebermaknaan yang kita maksud adalah bahwa nyata-nyatanya di dalam sebuah kalimat itu, kebermaknaan itu harus mengandung arti bahwa setiap kalimat harus dapat dimaknai dengan tepat. Ya, berarti di sini sudah bernalar. Yang dipakai adalah daya nalar kita. Bagaimana kita menalar supaya nanti makna kalimat itu tidak menjadi keliru. Dan tentu prinsip kebermaknaan itu kan betul-betul apakah memang kalimat yang kita susun dengan konstituen-konstituen yang ada, kita bisa susun dengan baik sehingga waktu kita nalar maknanya itu kita tepat gitu, tidak salah arti. Nah, itu bisa kita temukan di dalam contoh kalimat yang tidak berterima tadi ya, dalam 7 kalimat tadi, kita perhatikan 2 contoh kalimat yang terbentuk, yaitu kalimat 2 dan keempat. Di sana dikatakan laptop baru membeli dosen saya di Tokopedia. Jelas rekan-rekan, secara nalar bagaimana mungkin ya benda mati bisa membeli benda hidup? Bagaimana mungkin laptop baru bisa membeli dosen saya? Ya, terbalik ya. Logikanya terbalik. Tidak mungkin laptop itu bisa membeli dosen saya. Itu logikanya. Atau yang keempat, saya membeli dosen laptop baru di Tokopedia. Kacau pemahamannya, karena apa? Tidak mungkin saya membeli dosen. Atau saya membeli dosen laptop baru di Tokopedia. Jadi akan ada terasa nuansa makna yang seolah-olah keliru di sana ya. Saya membeli dosen laptop baru ya. Harusnya kan sebenarnya yang kita belikan laptop baru untuk dosennya ya. Jadi ada pemaknaan yang seolah pemaknaannya tidak tepat. Sehingga memang tidak mungkin laptop baru membeli dosen dan saya membeli dosen, maknanya tidak berterima ya, seolah-olah dosen yang dibeli, harusnya kan laptopnya yang dibeli. Jadi prinsip kebermaknaan itu juga penting kita jaga di dalam hukum kalimat, struktur dasar kalimat ya, supaya nanti perancangan dalam konteks pembelajaran yang kita kerjakan itu bisa diterima dengan baik. Prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga rekan-rekan, ternyata juga selain kebermaknaan yang tadi harus tepat, ternyata dengan prinsip kegramatikalan, yaitu persoalan gramatikal, yaitu hukum tata bahasa ya, khususnya hadirnya pola subjek, predikat, objek pelengkap keterangan harus sesuai. Pola ini harus sistematis, khususnya waktu kita membicarakan kalimat aktif transitif. Nah, kalau masih Anda ingat video sebelumnya, beberapa jenis kalimat verbal ya. Kalimat verbal itu yang bisa terwujud dalam kalimat intransitif dan transitif, dan juga terwujud dalam kalimat aktif dan pasif yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, artinya apa? Bahwa prinsip kegramatikalan ini adalah prinsip yang mendasar, menjadi pondasi dasar, bahwa ketika nanti struktur dasar kalimat kita itu supaya tepat, kita harus menjaga apakah sudah sistematis kita atur, kita susun. Ya, bagaimana fungsi-fungsi yang ada, fungsi subjeknya, fungsi predikatnya, fungsi objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, itu bisa kita temukan dengan contoh yang tadi. Ya, kita perhatikan dari kalimat 5 dan 7. Ya, yang kelima misalnya, dosen saya membeli di Tokopedia laptop baru. Ya. Nah, secara kalimat aktif transitif, Anda pasti tahu namanya aktif transitif berarti setelah predikat berupa kata kerja, itu kan wajib harus objek. Tidak boleh disisipi fungsi fungsional yang lain. Selalu di objek karena dia dinamakan aktif transitif. Yang namanya transitif berarti membutuhkan objek, sementara yang intransitif tidak membutuhkan objek, melainkan yang dibutuhkan adalah pelengkap.
Jadi dengan demikian, di sini kita bisa pastikan bahwa dosen saya membeli di Tokopedia laptop baru itu secara prinsip hukum gramatikal ini tidak diterima. Kalimat 7 pun demikian ya, membeli dosen saya baru laptop di Tokopedia. Jadi susunannya ini memang acak, tidak berterima. Ya, jadi bisa kita simpulkan ketidakberterimaan itu secara susunan itu karena memang melanggar aturan atau kaidah kegramatikalan. Nah, prinsip yang keempat, rekan-rekan mahasiswa, di sana ada prinsip permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Nah, rekan-rekan, permutasi itu sebenarnya ini bisa kita namakan adalah perubahan deretan atau urutan unsur-unsur kalimat yang tetap mempertahankan makna yang sama. Jadi, sewaktu nanti kita ubah, ya, permutasinya, jangan sampai perubahan itu menjadikan maknanya jadi berbeda. Ya. Yang kita harapkan itu meskipun ada ubah, dan biasanya kalau yang dipermutasi itu yang paling mudah kita lihat dalam fungsional kalimat itu biasanya adalah keterangan. Jadi kalau keterangan itu kan uniknya, keterangan itu Anda tempatkan di awal atau di akhir itu kan biasa saja, tidak akan terlalu mengubah makna. Karena memang keterangan itu di antara fungsi jabatan kalimat yang lainnya adalah sebuah fungsi yang lebih fleksibel. Keberadaannya itu lebih fleksibel daripada fungsi subjek, predikat, atau objek. Jadi keterangan itu yang paling mudah dipindahkan ke posisi-posisi yang lain dan itu tidak akan terlalu mempengaruhi ya makna kalimatnya. Sehingga kalau kita menggunakan prinsip permutasi, maka rekan-rekan nanti jangan sampai Anda menerapkan ini tentu nanti justru mengubah makna. Itu jadi keliru. Harusnya pun kalau terjadi permutasi yang Anda pakai, maknanya harus bisa dipertahankan. Nah, ini bisa kita lihat ya di kalimat yang ketiga. Ya, misalnya di Tokopedia membeli baru laptop dosen saya. Tentu perubahan seperti ini kan tidak bisa kita terima ya. Karena yang perubahan urutan awal tidak semakna dengan makna awal, seharusnya menjadi di Tokopedia dosen saya membeli laptop baru ya. Jadi kalaupun nanti kita ubah posisinya ya, di sini kan perubahannya keterangan ya. Tapi yang menjadi keliru adalah laptop ya, membeli baru laptop. Ya. Harusnya kan laptop baru, bukan membeli baru laptop yang tadi kita diskusikan. Jadi jelas bahwa perubahan permutasinya di sini justru keliru ya. Permutasi yang paling tetap bisa kita pakai itu yang paling mudah itu adalah penggunaan keterangan. Karena keterangan itu kan selalu menerangkan hal-hal tertentu, bisa Anda letakkan fungsinya di awal, bisa juga di akhir. Ya, jadi lebih fleksibel. Nah, yang kelima, ada ketidakberterimaan dari 7 kalimat tadi. Bukan karena memang melanggar prinsip tafsir ganda. Ya. Jadi kan sebenarnya harapannya, rekan-rekan, bahwa kalimat itu kita berharap bahwa tafsirannya itu tidak boleh banyak. Tafsirannya cukup satu, maknanya harus tunggal. Ya, sehingga kalau nanti memunculkan tafsiran yang ganda, sehingga nanti bisa memunculkan makna yang banyak atau multi tafsir, maka sebenarnya jangan-jangan bahwa perancangan kalimat yang kita buatkan itu menjadi keliru. Jadi ketujuh kalimat tadi harus kita patuhi juga dari bagaimana kita memaknainya, harus tunggal. Nah, biasanya memang tafsir ganda itu muncul karena ada modalitas atau kata-kata tertentu yang kita gunakan sehingga menimbulkan makna-makna yang baru, ya makna-makna yang berbeda dari awal yang kita harapkan maknanya. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri itu yang cukup sering muncul ya penggunaan dan cukup membuat maknanya bingung karena kata-kata baru. Ya. Kata baru ini kalau ditempatkannya salah itu bisa menyebabkan makna ganda. Jadi coba kita lihat misalnya di kalimat 3 dan 7 ya. Dalam contoh yang tadi saya buatkan. Yang ketiga di sana di Tokopedia membeli baru laptop dosen saya. Ya.
Atau yang ketujuh, membeli dosen saya baru laptop di Tokopedia. Jadi di sini kata-kata baru di sini seolah-olah eh, peristiwanya pengkondisian baru, ingin kita beli laptop, ya. Atau sebenarnya dia yang mengatakan laptop barunya, gitu ya. Jadi akan ada tafsiran-tafsiran yang muncul. Oke, nah ini perlu dipahami prinsip-prinsip ini karena sebagai prinsip dasar untuk struktur dasar kalimat menjadi penting. Jadi kalau mau kita rancang nanti pembelajarannya, kita paham betul prinsip-prinsip ini. Nah, sekarang coba kita integrasikan dengan wawasan dunia Kristen rekan mahasiswa. Nah, bagaimana apakah hukum-hukum yang ada di dalam sintaksis tadi, khususnya ya, dalam satu topik sederhana tentang struktur dasar kalimat, apakah ini juga melanggar prinsip-prinsip hukum Tuhan? Atau ini justru kenyataannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Tuhan? Nah, kalau kita telusuri, kita membaca literasi, menemukan beberapa konsep tentang hukum Tuhan, tentu di dalam ajaran agama Kristen kita, tentunya yang pertama adalah persoalan konsisten. Nah, hukum konsisten ini saya kira Anda sudah memahami betul bagaimana hukum Tuhan itu kan tidak ada bertolak belakang. Ya. Semua apa adanya benar karena Allah yang sama adalah dalam keseluruhan aspek kosmik. Ya, tidak ada yang berbeda. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, Allah yang tidak berubah sepanjang masa, Allah yang konsisten mengasihi ciptaannya, ya, konsisten pada firman-Nya dan konsisten pada putusan kekuasaannya, konsisten dalam sejarah. Nah, semuanya itu sebenarnya kalau kita mengkerucutkan, sebenarnya kata kuncinya konsisten. Konsisten dalam arti kata berarti dia tetap sama, dia tetap sesuai dengan hukum yang seharusnya demikian. Nah, apa hubungannya dengan hukum prinsip kalimat dasar tadi? Saya kira ini sangat bersesuaian. Dalam struktur kalimat dasar atau kalimat tadi harus terlihat juga konsistensi fungsi jabatan kalimat. Artinya apa? Saat kapan dia menjadi subjek, saat kapan dia menjadi predikat, saat kapan dia menjadi objek, pelengkap dan keterangan, harus konsisten jabatan itu. Jadi fungsi-fungsi jabatan itu harus konsisten supaya apa yang kita sebut dengan struktur dasar kalimat yang sesuai dengan pola atau kegramatikalan terpenuhi. Dengan arti kata, berarti prinsip-prinsip ini tidak melanggar hukum Tuhan, ya. Karena memang pada dasarnya ketentuan dengan kaidah-kaidah hukum Tuhan kira sangat relevan dengan penentuan ternyata bagaimana kalimat-kalimat kita juga harus konsisten sesuai dengan kegramatikalan. Nah, ini yang bisa kita tarik ya, salah satu prinsip dasarnya bahwa ternyata hukum atau pembelajarannya itu nanti kita bisa rancang dari sisi penggunaan konsistensi. Ya. Nah, ini yang pertama, ini kita bisa kembangkan nanti, kita bisa telusuri kembali lagi ayat-ayat Alkitabnya, tapi yang ingin saya katakan prinsip-prinsipnya dulu, bahwa di ajaran sesuai iman kita gitu ya, bahwa konsistensi itu penting. Di dalam kalimat juga konsistensi fungsi-fungsi jabatannya sangat penting. Kita tidak boleh mengubahnya, harus sama fungsinya sesuai gramatikal yang ada. Pun demikian, prinsip-prinsip hukum Tuhan juga sama ya, konsisten. Apa yang dikatakan dari awal sampai akhir tetap sama dan Tuhan selalu konsisten dengan apa yang dititahkan atau dihukumkan gitu ya, atau diberikan sebuah ajaran-ajaran pada kita. Jadi ini benang-merahnya rekan-rekan mengapa dalam pembelajaran sintaksis itu sebenarnya bisa kita pakai atau kita gunakan prinsip-prinsip hukum Tuhan ini karena memang kaidah kebahasaan, sistematis kebahasaan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Tuhan yang konsisten tadi. Nah, yang berikutnya, yang kedua, rekan-rekan bisa juga kita dapatkan bahwa ternyata nanti prinsip hukum Tuhan itu kan kita bisa mengatakan bahwa kesatuan Allah yang konsisten berada pada atributnya, misalnya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi dengan atribut-atribut yang berbeda tadi, kita katakan itu tetap dalam kesatuan, yaitu kesatuan dalam kedirian Allah, kesatuan dalam diri Tuhan, yang memang tidak terpisahkan.
Meskipun penamaan atributnya berbeda-beda, tetapi pada dasarnya itu adalah satu kesatuan yang koheren, yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam struktur dasar kalimat, pun demikian ya, kita bisa melihat ternyata di dalam pola kalimat itu kita mengenal beberapa macam fungsi-fungsi jawabannya. Tetapi setiap fungsi-fungsi itu tetap kita boleh katakan satu. Kita boleh kita katakan satu kalimat. Kita boleh katakan memenuhi kriteria kesatuan kalimat sehingga nanti makna perpaduan struktur fungsi jabatan kalimat itu bisa berterima. Ya, nah di sini kita bisa menemukan benang merahnya. Kesatuan itu bahwa memang benar penamaan-penamaan ya struktur jabatan kalimat itu ada di dalam diri Tuhan juga penamaan-penamaan seperti itu kan ada. Yang kita sebut Bapa, ya Bapa sebagai anak, Bapa sebagai Roh Kudus. Ya. Jadi di sini sebenarnya ada benang merah yang bisa kita tahu bahwa prinsip itu betul-betul berlaku dalam persoalan sintaksis. Ya, khususnya di dalam struktur dasar kalimat, Anda bisa menemukan ternyata meskipun berbeda-beda penyebutan, penamaan, jabatan-jabatan kalimatnya, tapi itu adalah sebuah kesatuan yang koheren. Tidak bisa terpisahkan karena ketika Anda lepas salah satu fungsi yang lain, terlebih waktu kita mempelajari unsur wajib dan tidak wajib, maka kesatuannya bisa terpecah sehingga memaknai kalimat itu menjadi keliru. Nah, jadi berbeda penamaan tetapi dalam konsepnya adalah memiliki prinsip kesatuan. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan ya, sistematis. Di dalam hukum Tuhan itu kan sistematis. Nah, sistematis dalam arti kata bahwa semua yang ada di dalam kosmik ya, tertata dengan rapi, sistematis, disusun dengan baik. Ya, kalau Anda rekan-rekan mengingat proses kitab Kejadian itu ya, bagaimana Tuhan menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada atau ex nihilo ya, bahwa yang dahulunya uh, mungkin belum ada tapi Tuhan bisa ciptakan dan menyusunnya, yang unik menyusunnya dengan rapi, dengan sistematis, tanpa berbenturan, fungsinya ditempatkan sesuai masing-masing, ya, tidak ada yang saling melanggar aturan, ya. Jadi konsep ini memang sangat terlihat jelas ya dalam proses penciptaan yang memang secara prosedural. Nah, ternyata di dalam hukum tata dasar kalimat, ini prinsip sistematis ini sangat-sangat penting. Kita bisa melihat bagaimana seperti yang tadi ya beberapa contoh mengapa kalimat itu tidak berterima. Karena memang secara sistematisnya itu melanggar aturan. Urutan itu penting, posisi itu penting. Kalau urutannya digeser berubah makna, berarti ada yang masalah. Nah, ternyata dalam hukum Tuhan juga sistematika itu sudah berlangsung sedemikian rupa namanya. Sehingga ternyata juga di dalam proses berbahasa, dalam proses menulis kalimat-kalimat Anda dalam kategori sintaksis, maka struktur jabatan kalimat itu harus disusun secara sistematis. Jangan sampai nantinya justru susunan itu menyebabkan pemaknaan yang keliru. Nah, inilah beberapa alasan dan perancangan yang bisa kita lihat sebenarnya rekan-rekan Anda bisa terapkan dan bisa dikembangkan melalui pembuatan perancangan pembelajaran ya, sintaksis, dan di topik-topik yang lain saya kira bisa kita cari, kita telusuri. Nanti silakan rekan-rekan bisa berkolaborasi atau bisa juga bekerja sama dengan tim atau kelompok Anda. Bagaimana memaknai rancangan kalimat-kalimat yang kita susun secara sintaksis itu bisa juga kita sorot dari pandangan wawasan dunia Kristen. Nah, kalaupun nanti Anda ingin menambahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan itu bisa saja, tapi bukan berarti pencopotan ayat yang dimaksud itu bukan sekadar menunjukkan itu seperti itu, tapi harus bisa dianalisis demikian rupa Anda bisa kembangkan sehingga nanti perancangan pembelajaran kita yang berbasis wawasan dunia Kristen itu bisa bertemu di mana letak benang merah antara pembelajaran sintaksis yang bisa kita integrasikan dengan aturan-aturan atau hukum Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman dasar untuk Anda
Nanti jikalau ada pertanyaan, kita boleh mendiskusikan lebih lanjut di bagian-bagian topik tertentu di dalam mata kuliah kita sintaksis. Semoga Anda bisa memahami topik ini dengan baik. Lebih kurangnya nanti kita boleh berdiskusi secara langsung, dan jikalau ada pertanyaan nanti Anda bisa sampaikan pada saya secara langsung. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini, dalam video pembelajaran hari ini. Apa yang tadi saya tunjukkan ini adalah sebenarnya bagian kecil bagaimana cara Anda melihat integrasi dari topik-topik mata kuliah sintaksis itu ternyata bisa kita sorot ya penggunaannya di dalam integrasi wawasan Kristen atau iman Kristen itu sendiri. Terima kasih untuk Anda, sampai bertemu di video-video sebelumnya. Semoga nanti bisa Anda terapkan, Anda gali lagi terkait perancangan pembelajaran sintaksis itu yang bisa kita hubungkan dalam pandangan-pandangan iman Kristen. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua.